Terima kasih. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang semuanya. Semoga walaupun sudah siang, sudah memasuki jam makan siang dan istirahat, Bapak Ibu tetap semangat Tetap mengikuti semangat kalau Ibu Devi yang ngajar. perkuliahan hari ini ya. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di tahap akhir eh, di pekerti ini. eh, Terakhir diakhiri dengan peer teaching yang terus terang ini sangat membuat kita nervous ya karena eh, untuk pertama kalinya kita mengajar tetapi di depan para dosen yang sudah jauh lebih senior dan luar biasa. Oke. Baik, alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hari ini kita kembali lagi dalam mata kuliah Hukum Adat, yang minggu ini di mana kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh, ya. Jadi sudah menjelang UTS atau ujian tengah semester. Kita remind sedikit, minggu lalu kita setelah mempelajari mengenai manfaat dari hukum adat ya. Adakah yang masih ingat apa saja manfaat dari hukum adat ini bagi hukum nasional di Indonesia? Ya coba Bu ya, nginget Ibu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Eh, Hukum adat itu kan mengatur ya kalau ada perselisihan ya kalau hukum negara nggak bisa menyelesaikan gitu ya hukum adatnya yang membantu untuk menyelesaikan. Dan ini biasanya lebih terjadinya karena masing-masing punya budaya yang berbeda gitu ya Bu ya. Jadi negara harus mengakomodasi aspirasi di daerah-daerah tertentu itu Bu ya. Terima kasih Bu. Betul sekali, Pak Tobing ya. Dalam hal ini, manfaat dari hukum adat itu adalah sebagai salah satu sumber, ya, sumber penting dalam pembentukan hukum nasional ya. Nah, oleh karena itulah ya, karena capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan ya, Bapak Ibu sekalian dapat menginterpretasikan kebiasaan adat apa saja yang berlaku di daerah Indonesia, terkhusus atau khususnya itu di daerah masing-masing. Karena betul sekali, berbeda daerah, ya, beda juga hukum adat yang diterapkannya. Nah, baik, minggu ini kita akan masuk pada pembahasan mengenai hubungan kekerabatan yang akan menggunakan metode pembelajaran small group discussion ya. Jadi Bapak Ibu bisa dan harus ikut aktif dalam pembelajaran hari ini dengan metode diskusi ya. Baik, saya akan share. Baik, apakah sudah tampak, Bapak Ibu? Sudah Bu. Oke, ya, baik ya. Kita mulai dengan materi hukum kekerabatan ya. Sebelumnya saya akan bertanya pada Bapak Ibu sekalian ya, barangkali sudah tidak asing dengan kata kekerabatan atau kerabat ya. Apakah ada Bapak Ibu di sini yang tidak memiliki kerabat, yang hidup sendiri? Ada? Atau semuanya hidup sendiri? Nggak ada yang tinggal di hutan Bu. Berarti nggak ada yang sendiri Bu. Ya, berarti kita semua sepakat ya, Bapak Ibu, bahwa sebagai makhluk sosial, kita tentunya tidak bisa hidup sendiri dan tidak terlepas dari kerabat. Ya, baik. Kalau begitu, apa sih yang dimaksud dengan kekerabatan? Nah, di dalam hukum adat, kekerabatan itu adalah hukum yang mengatur bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat. Ya, kemudian bagaimana kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, serta bagaimana kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya. Lalu juga mengatur tentang perwalian anak. Jadi kesimpulannya,
bahwa hukum kekerabatan ini di dalam hukum adat adalah hukum yang mengatur tentang pertalian sanak, pertalian darah atau keturunan, pertalian perkawinan, dan perkawinan adat. Begitu. Jadi banyak sekali ya turunan-turunan dari hukum kekerabatan ini. Kita fokus pada keturunan ya. Nah, lalu keturunan itu adalah hal penting ya untuk meneruskan garis keturunan atau klan. Ya, jadi nah ini terlihat sekali nih kalau Bapak ya, terutama yang berasal dari Batak ya. Itu ada marga atau klan di situ, tobing ya Pak ya, di mana keturunan itu terus-menerus mewaris begitu. Nah, maka ada keturunan garis lurus dan ada keturunan garis menyamping ya, begitu. Kita lihat pengertian keturunan berdasarkan pengertian yang diberikan oleh para ahli ya. Ini menurut Prof. Busyar Muhammad ya. Kita lihat pengertian keturunan ini dapat bersifat lurus apabila orang atau seseorang itu merupakan langsung keturunan dari yang lain, yaitu contohnya bapak dan anak. Lalu kakek dan cucu ya. Nah, itu turun garis lurus ke bawah, itulah yang disebut dengan garis keturunan lurus. Jadi tidak terputus baik ke atas maupun ke bawah. Begitu. Lalu ada garis keturunan menyamping atau bercabang. Ini terjadi apabila antara kedua orang atau lebih terdapat adanya ketunggalan leluhur ya. Misalnya, bapak dan ibunya sama, maka itu disebut sebagai saudara sekandung. Itu sudah garis keturunan ke samping. Jadi, kalau kita dengan kakak kita, itu garis keturunannya ke samping. Sedangkan kita dengan orang tua kita, bapak dan ibu itu garis keturunan lurus. Dan kita dengan anak-anak kita itu juga sama, garis keturunan lurus ya. Kalau ke samping itu sudah melebar, bisa saudara sekandung ya, nanti ada saudara sekakek, senenek gitu, atau om dengan tante itu sudah ke samping yang turunannya lebih luas lagi. Gitu ya Bapak ya. Nah, bagaimana cara untuk menarik garis keturunan? Ya, kita lihat ada dua cara ya. Yang pertama ada unilateral, ya ini di dalam sistem eksogami yaitu patrilineal dan matrilineal. Yang kedua ada bilateral ya. Ini tidak memiliki suatu keharusan ya. Biasanya terjadi di sistem kekerabatan parental ya. Nah, eksogami ini adalah perkawinan di mana para pihak yang kawin harus mempunyai keanggotaan klan atau marga yang tidak sama. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari perkawinan eksogami, di mana perkawinan itu anggotanya itu tidak boleh memiliki marga yang sama. Pak Tobing bisa menyebutkan? Oh iya Bu, kalau tobing itu nggak bisa menikah sama boru tobing. Boru tobing itu Ya, tobing yang perempuan gitu Bu, nggak bisa. tidak bisa ya Pak ya. Nggak bisa. Berarti Bapak masuk kemana Pak kalau begitu? Masuknya ke marga yang lain bisa, tapi jangan Ya. jangan kawin dengan semarga gitu Bu. Betul, berarti sistem perkawinannya Bapak masuk ke Isogami, eksogami iya karena Bu, tidak boleh marga yang sama. yang sama. Gitu ya Pak ya. Baik, kembali lagi kita ke sistem kekerabatan ya. Nah ternyata di dalam hukum adat ini ada 3 sistem kekerabatan. Yang pertama ada sistem kekerabatan patrilineal. Ada yang sudah pernah mendengar apa itu patrilineal? Belum? Oke, untuk mudahnya kita ambil kata dari Pak. Pak ini adanya Bapak. Nah, mudah ya. Jadi Ya, kita ambil Bapak. Bapak. Patrilineal berarti sistem kekerabatan yang mengambil garis dari keturunan ayah, keturunan Bapak. Ya, ini sistem kekerabatan patrilineal ya. Oke, kata pater atau dalam bahasa Latin itu pater ya atau father dalam bahasa Inggris berarti ayah. Berarti susunan keluarga ini mengikuti garis laki-laki atau ayah.
Kisah kita lihat yang digambar segitiga ini adalah lambang untuk laki-laki, sedangkan yang bulat ini adalah lambang untuk perempuan ya. Garis menyamping ini dengan garis dua ini adalah garis perkawinan ya. Sedangkan garis lurus ini adalah garis menyamping. Dan garisnya yang lurus yang melebar ya Pak ya. Ya Bu. Nah, sedangkan yang ke bawah ini garis keturunan lurus ya atau anak-anaknya. Nah, kalau berdasarkan gambar, kita bisa lihat Bapak dan Ibu menikah memiliki berapa anak di sini? Ada 4 orang anak ya, yaitu ada 2 laki-laki dan 2 perempuan ya. Nah, karena ini sistem kekerabatannya patrilineal, maka ya saya ambil Pak Tobing saja ya Pak ya, karena salah satu contoh yang menganut sistem kekerabatan patrilineal adalah pada masyarakat Batak ya Pak ya. Mangga Bu, mangga. Betul ya. Nah, di sini Bapak ini bermarga Tobing Tobing, ya Pak ya, betul ya. ya, Kemudian ya. Bapak maaf menikah dengan siapa Pak? Marga apa Buru Pak? Simatupang, siang Boru malam tunggu Simatupang. panggilan. Baik. Baik, Boru Tobing menikah dengan Boru Simatupang. Maka anak-anaknya ini ada 4 yang mewarisi marga, Ya, itu marga dari marga Bapak ya. Tobing atau marga dari Ibu Simatupang? Dari saya Bu, jadi semuanya Dari Tobing Bu. Yang laki-laki, semuanya Tobing, baik laki-laki anak Tobing, laki-laki maupun perempuan baru perempuan baru Tobing ya Bu. perempuan. Terbukti ya Pak? Terbukti nggak? Benar Bu, benar. Terbukti. Terbukti bahwa yang mewarisi garis keturunan itu adalah dari garis keturunan ayah. Ayah. Ya, maka semua anaknya di sini ini menjadi Boru Tobing, gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan sistem kekerabatan patrilineal. Apakah hanya di Batak saja masyarakat Batak? Tidak, ya. Bali juga. Ada orang Bali di sini? Ada? Tidak ada? Oke. Ada orang Ambon? Atau ada orang atau masyarakat suku Asmat dan Dani. Nah, ini juga mereka sama ya, menganut sistem kekerabatan patrilineal gitu ya. Jadi tadi contoh sederhana karena di sini adanya Pak Tobing ya. Kita bisa ngambil contohnya salah satu saja ya Pak. Baik. Nah, lalu ada 2 macam sistem di dalam patrilineal ini ya. Yang pertama ada patrilineal murni dan patrilineal beralih-alih ya. Nah, contohnya yang murni itu masih berlaku di masyarakat Batak. Ini murni sekali ya. Karena setiap anak baik laki-laki maupun perempuan itu masuk ke dalam sistem kekerabatan ayahnya. Jadi tidak memandang dia baik laki-laki maupun perempuan, semuanya mewarisi marga Tobing, gitu ya. Lalu ada juga patrilineal yang beralih-alih. Ini memungkinkan ya untuk menarik garis keturunan dari pihak perempuan, tergantung pada bentuk perkawinan sebagai penghubung garis keturunan tersebut. Jadi dia sudah mulai ada moderate lah ya, ada perubahan. Jadi dia bersifat tidak lagi mutlak ya. Dia sudah bisa menyesuaikan. Itu pada di masyarakat mana contohnya? Itu di masyarakat Bali ya. Dia patrilineal tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menarik keturunan dari pihak perempuan begitu. Lalu bagaimana dengan harta perkawinannya? Nah, di harta perkawinannya sama ya, di mana istri itu kedudukannya tunduk pada hukum kekerabatan suami dan pada umumnya semua harta perkawinan ini dikuasai oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Tetapi istri di sini tetap membantu ya, walaupun dia di sini fungsinya hanya sebagai pendukung dari suami tersebut ya. Nah, kemudian tidak ada pemisahan kekuasaan terhadap harta bersama maupun harta bawaan ya. Dan jika terjadi perceraian, istri meninggalkan tempat kedudukan suaminya ya. Dalam hal ini ya istri tidak melanggar adat dan dia tidak berhak menuntut bagian dari harta bersama atau harta bawaannya. Betul apa betul Pak Tobing? Betul Bu, betul. Betul ya, baik ya. Oke, lanjut kita ke sistem kekerabatan yang kedua yaitu matrilineal ya. Untuk mudahnya di sini ada kata ma.
Ma berarti kita ingat mama. Nah, ya. Jadi kalau ingat mama berarti mama, mother, ibu. Berarti garis keturunan yang ditarik dalam sistem kekerabatan ini adalah menggunakan garis keturunan dari pihak perempuan atau dari pihak ibu, ya. Oke, sama seperti tadi gambarnya di mana ibu ini digambarkan dengan lingkaran bulat ya, sedangkan pihak laki-laki ini digambarkan dengan segitiga ya. Nah, maka di sini yang ditarik garis keturunannya itu adalah dari pihak ibu ya. Nah, contoh yang paling terlihat itu ada di suku Minangkabau. Ada orang Padang di sini? Adakah orang Padang? Supaya kita bisa make sure ya apakah betul atau ini hanya sekedar teori gitu. Nah, tidak ada ya orang Padang di sini ya. Adanya rumah makan Padang Pak ya kalau di Bandung banyaknya ya. Oke. Nah, kalau dari garis keturunan ibu ya, sama yang mengambil peranan penting di dalam kekeluargaan ini dari garis keturunan ibu. Jadi ibulah di sini ya yang mengambil keputusan ya, yang membuat keputusan bahkan konsekuensi di dalam warisan. Ya, ibulah yang memegang peranan penting. Apakah ayah tidak penting? Penting ya, tetapi keputusan final, keputusan akhir itu ditentukan oleh mama-mama ya. Kalau di masyarakat Minangkabau ya. Khususnya itu di suku Semando juga ada ya. Oke, bagaimana dengan perkawinannya? Nah, kalau dalam bentuk perkawinan untuk masyarakat Minang ya, maka ada mungkin barangkali pernah mendengar tentang bahwa laki-laki di Padang itu dibeli. Nah, itu ya. Nah, di sini ya. Jadi, ada bentuk perkawinan ya yang dinamakan semanda. Nah, itu. Nah, di mana nanti pihak perempuan ini ya membeli pihak laki-laki. Begitu ya. Tapi sebetulnya bukan prinsipnya membeli seperti kita jual beli tidak ya, tetapi melamar atau meminta pihak laki-laki untuk menjadi suaminya begitu ya. Nah, lalu juga mempengaruhi terhadap harta perkawinannya ya di dalam percampuran hartanya di mana nanti pihak istrilah yang memegang peranan penting baik dari harta benda perkawinan maupun nanti dalam hal pewarisan begitu. Nah, lalu yang ketiga, di sini ada sistem kekerabatan parental ya. Parental, kita lihat dari namanya parental ya, parent, orang tua. Kalau parent kita sebut parent berarti berlaku keduanya ya. Di sini ya, berarti orang tua. Maka sistem kekerabatan ini diadopsi dari kedua orang tuanya. Lalu bagaimana dengan proporsinya? Maka proporsinya itu sama, baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Jadi, dia tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Haknya sama ya. Oke, dari materi yang tadi disampaikan, saya ingin bertanya nih ya, supaya kita bisa merefleksikan ke realita atau kenyataan di Indonesia saat ini. Menurut saudara, apakah sistem kekerabatan saat ini itu masih relevan dan berlaku di Indonesia? Ada yang bisa memberikan pendapat? Silakan. Bagaimana? Nanti Menurut saya Bapak dan Ibu, apakah nanti masih saya lagi yang relevan? jawab, Bu. Boleh, silakan Pak Tobing. Iya, karena ini ngena banget ya dengan latar belakang culture saya ya. Dan memang dua-dua jawabannya bisa sekaligus ya. Memang terutama yang eh, adat Batak itu ya masih relevan karena em, tata atur budaya Batak itu memang banyak yang sejalan dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Dan pertanyaan nomor duanya, bagaimana penerapannya sampai sekarang sih masih masih berjalan ya. Bahkan itu yang bisa mempertahankan tradisinya orang Batak. Karena orang Batak itu juga ada nomor-nomornya. Jadi tobing itu nomor berapa? Kayak saya nomor 16. Jadi kalau satu hari ketemu sama tobing, saya tanya, kamu tobing nomor berapa? Nah, kalau dia nomor 15, berarti saya manggil Bapak. Meskipun saya nggak kenal.
Gitu. Dan kewajiban buat orang Batak kayak saya ini memberitahu ke anak saya pada saat dia punya pengertian, kasih tahu, kamu tubing nomor 17 ya. Nanti kalau kamu ketemu sama orang-orang, kamu bisa punya apa namanya, punya cara untuk memanggil seseorang. Jadi nggak bisa disamaratakan kita semua. Dan juga buat orang Batak itu paling pantang kalau dibilang, lebih pantang kalau dikatakan orang yang tidak tahu adat daripada orang yang tidak tahu agama. Begitu hebatnya orang Batak ini. Ya, terima kasih Keren Bu. ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Tobing. Betul sekali ya. Kalau di Batak, di masyarakat Batak ya, terutama mau marga apapun, mereka masih memegang teguh hukum adatnya. Ya, Pak ya. Bahkan terkadang ada sanksi ya Pak, ketika tadi marga Tobing ternyata menikah dengan marga Tobing. Nah, tadi kan jelas ada larangannya bahwa Ya, pernikahan satu marga itu tidak diperkenankan. Lalu, tapi kan Pak namanya anak muda ya, kadang ada yang nakal ya Pak ya. Oh, kan gejolak muda kan beda Pak. Nah, itu juga saking mereka, saking teguhnya mereka masih memegang hukum adat. Ketika hal itu dilanggar, ada sanksi yang diberikan. Betul ya, Pak ya? betul. Nah, coba Bapak berikan. Sanksi apa sih, Pak, kira-kira, Pak? Nomor satu, dia itu diusir dari komunitas adat Batak. Jadi setiap ada ritual Batak, dia itu udah pasti tidak akan diundang lagi. Karena itu dianggap sebagai orang yang hilang. Ya, tadi seperti yang saya bilang itu, lebih malu kalau dikatakan kamu ini orang tidak beradat daripada orang tidak beragama sama orang Batak. Gitu. Dan dia bisa diterima kembali ke komunitas Batak itu prosesnya lama. Selain dari segi waktu juga menghabiskan uang yang banyak karena dia harus melakukan upacara adat yang memanggil banyak orang dan juga memberi makan dan juga ada yang harus dikorbankan ternaknya gitu. Ya, ada Gitu Bu. denda ya, Pak ya? Ada Ada sanksi. dendanya. Iya betul Bu. Betul. Ya, betul-betul sekali ya, Pak ya. Saya mengambil contoh dari masyarakat adat karena itu tadi. Karena di masyarakat adat sangat ya, sangat masih memegang teguh hukum adat yang berlaku ya, Pak ya. Sehingga ya hukum adatnya masih relevan meskipun di tengah ke modernan ya kemajuan modernnya di hukum di Indonesia, tetapi masyarakat adat ini masih tetap memegang teguh ya. Nah, lalu bagaimana dengan sistem hukum sistem kekerabatan yang dimiliki oleh nih di Sunda nih, kita kan tinggal di Bandung ya. Masyarakat Sunda, coba yang mengaku orang Bandung tadi, coba Izin jangan bertanya, tiba-tiba langsung nggak punya ini suku ya. Tiba-tiba jadi Batak pula itu Bu, gimana tuh? Tiba-tiba jadi Batak juga nanti ngaku-ngaku ya Pak ya. Oke, yang orang Bandung tadi, siapa yang ngaku? Yang orang Garut deh. Orang Garut tadi izin mana? bertanya Bu. Oke, Ya, baik, baik, Bang baik. Pak Faisal itu. Faisal, gimana Pak Faisal? latar belakang saya kan memang saya lahir di Bandung ya Bu ya. Nah, eh, kemarin-kemarin gitu kan, kebetulan saya scroll TikTok, ada dari buku etnologi gitu kalau nggak salah ya mengatakan bahwa ada kultur turun temurun bahwa suku Sunda atau adat Sunda itu tidak boleh menikah dengan orang Jawa. Itu tuh hanya sekedar mitos atau gimana? Karena memang tercantum di dalam bukunya gitu Bu ya. Jadi penasaran gitu kan Bu. Apakah itu tuh turun temurun? Apakah memang hoax atau nyata atau gimana gitu Bu? Ini lebih sedikit menyimpang ya karena berbicara sejarah mungkin ya. Mohon penjelasannya Bu. Terima kasih. Baik, baik, baik. Ya, ini juga hal yang sama sering ditanyakan kalau di dalam kelas, Pak. Tenang, Pak. Jangan khawatir. Oke, baik. Ya, walaupun kita sedikit menyimpang dari materi kita yang kita bahas hari ini, tetapi memang ini masih ada korelasinya ya. Yang pertama tadi dari sistem kekerabatannya dulu. Sistem kekerabatan di orang Sunda ini kan mengatur bagi kedua belah pihak ya, begitu. Jadi dia tidak diatur nih, dia mau menikah dengan orang Jawa kah, ya. Kalau dari sistem kekerabatan dengan orang Batak kah, dengan orang Minang kah, silakan. Ya, tidak ada larangan khusus ya. Nah, akan tetapi melihat dari latar belakang sejarah ya, di mana menurut sejarahnya orang Jawa itu adalah kakak ya atau orang yang dituakan ya. Sehingga ketika orang Sunda ya
Laki-laki yang menikahi orang Jawa perempuan itu seperti menikahi kakaknya sendiri. Itu tapi melihat dari latar belakang sejarah. Tetapi tidak ada larangan secara pastinya tidak ada. Sama halnya apa Pak? Di orang Sunda nih terutama ya. Siapa yang orang Sumedang? Ada orang Sumedang? Ada orang Sumedang? Pak Ruli orang Sumedang? Di-unmute dulu Pak. Oke, ada orang Sumedang? Kalau Tapi ada, saya pernah baca ya Bu, yang terkait ya. dengan pertanyaan Pak Faisal itu, Hmm. eh, kalau itu kakak sama adik ya. Kalau saya sejarah dari kerajaan perkawinan itu, eh, apa Majapahit sama Galuh ya kalau nggak salah gitu ya. Karena cantik gitu yang dari Pasundan itu dinikahin, dan akhirnya terjadilah perang ya, antara Majapahit sama Sunda lah. Saya lupa lagi, tapi saya pernah baca udah lama sekali itu ya. Detailnya kayak gimana lupa lagi, tapi karena perang aja kayak perang antar kerajaan gitu Bu, gitu. Gitu lupa lagi Baik, Pak. detailnya. Saya udah lama baca itu. Iya, nanti Ya, kita belajar sejarah lagi bersama ya, Pak ya. sejarah itu. Betul, itu salah satu sejarahnya itu memang dari latar belakangnya dari kerajaan, Pak. Ya, di mana kerajaan Majapahit itu lebih dulu ya. Galuh ini kan pecahan dari Majapahit sebetulnya, begitu. Nah, ini ada korelasinya dengan pertanyaan saya yang kedua tadi. Ada orang Sumedang tidak di sini? Kalau Oh, ada relasi dengan Sumedang dengan ya. Opi Cirebon. Galuh ya. Nah, ya, itu pun ada larangannya karena ada tadi dari sejarah perang itu tadi. Ya, kerajaan Galuh. Ya, itu jelas sekali di situ ya. Nah, kerajaan Galuh ini ya sempat mengutuk keturunannya apabila dia menikahi dengan keturunan dari kerajaan Cirebon. Ya, di mana dia pernikahannya tidak akan berhasil. Ini entah fakta ya, eh, ataukah sekedar mitos ya, tapi itu adalah legenda. Tetapi di dalam kenyataannya, di dalam eh, ini yang terjadi ya, ini sedikit sharing karena saya keluarga dari Cirebon, dan alhamdulillah ada saudara yang menikah dengan orang Sumedang itu sebanyak tujuh keluarga yang menikah dan tujuh-tujuhnya tidak berhasil. Jadi kalau cuma satu dua mungkin oh itu cuma sekedar mitos ya, tapi ini tujuh Pak, tujuh keturunan dari kami dari Cirebon itu tidak berhasil ketika menikah dengan orang Sumedang gitu ya. Karena apa ya tadi mungkin karena ada latar belakang sejarah ya. Nah kembali lagi kepada pertanyaan ya, apakah sistem Assalamualaikum, Bu peradaban? Devi. Ya baik Bu. Waktunya 2 menit lagi, Bu. Oke, baik, Ibu. Ya, Bu, silakan. Baik, Bu. Ya, baik, baik. Nah, oke. Berarti kalau karena waktunya sudah hampir habis, kita akhiri perkuliahan ini dengan sedikit refleksi ya tentang materi yang kita bahas hari ini. Nah, boleh dijawab dulu apa yang telah kita pelajari hari ini? Adakah yang bisa memberi eh, penjelasan sedikit saja yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini, materi kita hari ini? Bu Hukum Fati bisa? adat. Hukum adat. Oh, Pak Ruli, mangga silakan. Ya, hukum adat ya tentang suku-suku yang berbeda-beda penerapannya. Itu aja sih yang saya tangkap gitu ya. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak Ruli. Lalu bagian mana sih yang paling menarik dari materi kita hari ini? Menurut Bapak dan Ibu? Paling Menurut saya menarik Bu, ya. Ya, enggak. menurut saya itu yang menarik itu yang perkawinan itu karena memang saya sedikit flashback ya tahun kemarin saya Biasanya kawin tadinya itu mau Faisal dengan itu. orang Jawa. Jadinya karena Baik, memang baik. ada orang Si yang Faisal ngasih tahu urusannya bahwa dengan kawin ini. Ya, urusannya dengan kawin ya Pak ya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk refleksinya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ya, kita sudah mengakhiri materi kita hari ini. Demikian materi yang saya paparkan mengenai hukum kekerabatan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat. Insya Allah kita akan bertemu karena minggu depan sudah UTS. Maka saya harapkan Bapak dan Ibu bersiap untuk menghadapi ujian tengah semester dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya. Siap, Bu. Baik, kita hari Siap. ini
Terima kasih atas atensinya dan terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi ya. See you, Devi. Terima kasih Ibu. Ya Allah. Ya, Bu Devi ini semangatnya luar biasa kalau mengajar. Memang harus demikian Bu ya. Jadi sampai lupa yang lain-lain. Pokoknya mengajar gitu ya Bu ya. Ibu. Lalu yang kedua intonasinya luar biasa ya. Jadi di mana yang harus dikuatkan kepada siswa, di mana yang tidak begitu ya Bu ya. Jadi itu sudah bagus, teruskan Bu. Ya. Lalu tadi pembukaan sudah ada sedikit-sedikit yang kurang, lalu untuk pelaksanaan itu sudah ada tanya jawab, diskusi dan lain-lain. Jadi nanti tinggal kekurangan yang telah Ibu sampaikan kepada yang lain-lain, terutama mengenai metode dan media itu di metode dan model, mohon maaf. Kalau media sudah baguslah rata-rata ini ya, itu saja ya Bu Devi. Teruskan, sukses selalu. Ini Unla dekat sekali dengan Bu Ani ini. Iya, Bu, terima Bu Ani, kasih. iya kalau Bu Ani kenalnya sama yang orang di Fakultas Keguruan ya di FKIP-nya ya, sama Ya, Ibu Bu. siapa ya Ibu Ani lupalah pokoknya. Salam Bu, kalau kami dari Fakultas Hukum Unla Bu. Iya betul. Ya. Ya Kebetulan terima. saya juga praktisi hukum, jadi notaris di Kota Bandung. Oh Gitu. ya, luar biasa. Kalau aku udah kenal ya, Ibu Ani nggak kemana-mana. Jadi sekarang sudah mencari yang lain. Gak apa-apa Bu, insya Allah nanti ke depannya ya Bu bisa kerja. Amin. Iya, terima kasih Bu Devi ya. Sukses selalu nih ya. Ya, kita lanjutkan. Mohon maaf tidak terlalu banyak komen karena ini hampir rata-rata sama begitu ya. Yang Ibu sampaikan itu hanya kelebihannya saja, kekurangannya ya sudah tadi disampaikan. Gitu ya, Bu ya. Bu, Ya, terima kasih. ya, sama-sama. Mangga yang lain yang nomor 10 sekarang. Ya, saya Bu, izin Bu.